Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pilar bangsa Indonesia yang sudah merupakan harga mati. NKRI adalah tujuan dan sekaligus sarana mencapai tujuan nasional yang lebih luas, sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, NKRI harus dijaga keutuhannya dengan mengaktualisasikan semangat bela negara karena ancaman dan gangguan terhadap NKRI tidak pernah habis tapi selalu hadir, baik secara fisik maupun ideologi, yang datang dari dalam atau luar negeri. Kita akan mempelajari bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih makna bela negara itu? Tapi sebelum itu kita akan mengetahui lebih lanjut pengertian negara, bangsa, dan tanah air. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sah. Sementara bangsa adalah orang-orang yang memiliki persamaan latar belakang sejarah, pengalaman, dan perjuangan dalam mencapai hasrat untuk mencapai cita-cita bersama. Tanah air adalah tempat di mana seorang dilahirkan, hidup, dan memperoleh kehidupan hingga meninggal dunia. Lahirnya suatu negara. Berdasarkan teori perjanjian masyarakat, manusia pada awalnya hidup sendiri-sendiri dan berpindah-pindah. Kesendirian hidup manusia ternyata sangat menyulitkan sehingga terbentuklah kelompok manusia. Kelompok manusia tersebut bersepakat untuk hidup bersama dan membuat aturan yang ditaati bersama, serta memiliki pemimpin yang mengarahkan. Dari sinilah maka terbentuk suatu negara. Bagaimana dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum penjajahan. Akan tetapi terbentuknya masih sederhana, yaitu berbagai kerajaan yang tersebar di wilayah Nusantara. Fungsi negara yang pertama adalah fungsi keamanan dan ketertiban. Yang kedua, kesejahteraan dan kemakmuran. Artinya negara berupaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warganya. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Negara berupaya mempertahankan keutuhan wilayahnya. Dan yang keempat, fungsi keadilan, artinya negara berupaya mewujudkan keadilan bagi seluruh warganya. Sementara tujuan berdirinya negara yang pertama menciptakan kekuasaan negara secara demokratis, mencapai perdamaian dunia, menjamin hak dan kebebasan manusia, mewujudkan keadilan sosial, dan mencapai kesejahteraan bersama. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Unsur-unsur negara terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintahan yang sah dan berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Rakyat, yakni semua orang yang ada di wilayah suatu negara, meliputi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk terdiri atas warga negara dan bukan warga negara. Sedangkan wilayah, yakni tempat tinggal rakyat dan penyelenggara pemerintah, wilayah suatu negara meliputi darat, laut, dan udara. Daratan, wilayah daratan suatu negara, batas-batasnya ditentukan melalui perjanjian dengan negara tetangga. Lautan, yakni yang pertama batas laut teritorial, 12 mil laut dari garis pantai. Batas zona bersebelahan, 12 mil laut dari garis luar laut teritorial. Batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE, 200 mil laut dari garis pantai. Batas landas benua atau lautan yang berjarak lebih dari 200 mil laut. Sedangkan batas landas kontinen, yakni daratan di bawah permukaan air laut teritorial sedalam 200 meter. Batas laut pedalaman, laut atau selat yang menghubungkan pulau dalam suatu wilayah negara. Udara, yakni wilayah udara berada di atas wilayah suatu negara. Ekstrateritorial, yakni yang pertama tempat di mana suatu kapal yang berbendera suatu negara di laut terbuka dan tempat bekerja perwakilan negara. Luas wilayah Indonesia sendiri yakni 5.193.252 km persegi. Pemerintah yang sah dan berdaulat meliputi kedaulatan ke dalam dan keluar.
Berikutnya pengakuan dari negara lain, yakni secara de facto dan secara de jure. De facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan bagi negara baru yang telah memiliki unsur konstitutif. Sedangkan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara baru yang sesuai dengan hukum internasional. Hakikat bela negara ini sendiri, yang pertama, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bentuk bela negara sendiri dapat diwujudkan dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sesuai profesi, pengabdian sebagai prajurit TNI. Perundang-undangan yang mengatur bela negara itu sendiri, yang pertama, UUD 1945 pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Lalu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebagai pelajar, bagaimana sih caramu membela negara Indonesia? Nah, tuliskan di kolom komentar ya. Oke, demikian tadi pembahasan mengenai bela negara dalam konteks NKRI. Saya Fitriani, terima kasih.